Shalom saudara yang kasih Tuhan, puji Tuhan hari ini kita memiliki kesempatan untuk dapat sama-sama mempelajari firman Tuhan. Topik yang kita mau pelajari hari ini berjudul masa peralihan ataupun masa transisi. Dan saya percaya di dalam hidup kita, pasti kita sudah banyak mengalami yang namanya transisi ataupun peralihan. Yaitu kita beralih dari satu keadaan ke keadaan berikutnya, ataupun kita beralih dari satu masa ke masa yang berikutnya. Dan segala masa transisi ataupun segala peralihan, perubahan yang terjadi dalam hidup kita, itu bisa terjadi atas kesengajaan kita, yaitu kita dengan sengaja untuk melakukan satu perubahan supaya hidup kita bisa lebih bagus, bisa lebih meningkat. Dan terkadang peralihan ataupun transisi ini terjadi bukan atas keinginan kita, tetapi karena keterpaksaan untuk kita dapat berubah. Seperti contoh, pada masa kita waktu kecil, mungkin kita minum susu dengan menggunakan botol susu. Tetapi ada saatnya di mana kita harus buang botol susu itu dan kita meminum susu dengan gelas. Itu tandanya kita belajar untuk dewasa, untuk belajar minum susu dengan gelas. Nah, tetapi seperti apa yang terjadi di tahun 2020? Tidak ada seorang pun yang bisa tahu bahwa di tahun 2020 bisa ada masalah yang begitu besar, yaitu dengan masalah virus corona yang membawa dampak bagi seluruh dunia, di mana kehidupan kita menjadi berubah total. Yang dulu kita bisa kemana-mana dengan sangat bebas, tetapi sekarang kita harus beradaptasi dengan yang namanya new normal. Normal yang sebelumnya kita lakukan sudah tidak berlaku dan kita harus beradaptasi, kita harus bertransisi ke satu keadaan yang namanya new normal. Kita harus memakai masker kemanapun juga kita pergi. Kita tidak bisa lagi seperti dulu berkerumunan, berkumpul dengan teman-teman kita. Kita harus rajin-rajin cuci tangan. Nah, itu adalah suatu peralihan ataupun suatu transisi yang sebenarnya tidak kita inginkan, tetapi kita terpaksa untuk harus lakukan. Nah, hari ini kita akan belajar di dalam masa transisi ini, apa yang sebenarnya harus kita lakukan dan apa tujuan Tuhan di dalam masa transisi ini. Nah, kita dapat melihat ke dalam Alkitab, yaitu dari umat Israel. Bagaimana mereka dari tanah Mesir, di tanah perbudakan, mereka menjadi budak di situ. Dan mereka mengalami satu transisi, yaitu keluar dari tanah perbudakan dan masuk ke padang gurun. Mereka mengalami mujizat demi mujizat dari Tuhan. Tetapi karena mereka tidak mengerti, mereka bersungut-sungut, yang akhirnya mereka harus berkeliling di padang gurun selama 40 tahun sampai satu generasi mati terbunuh dan satu generasi baru ini baru bisa masuk ke dalam tanah perjanjian, tanah yang Tuhan janjikan. Nah, hari ini kita akan melihat masa transisi bagaimana umat Israel memasuki tanah perjanjian. Nah, kita dapat membuka di dalam kitab Yosua pasal 3 dari ayat 15 sampai 17. Di sini mengatakan, segera sesudah para pengangkat tabur itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabur itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Nah, di sini menceritakan bahwa untuk umat Israel masuk ke tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian, tanah yang Allah janjikan kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Umat Israel harus menghadapi satu tantangan, yaitu mereka harus menyeberangi sungai Yordan. Nah, kita mencatat dengan sangat jelas bahwa saat itu adalah musim menuai, sehingga air meluap sampai ke tepi-tepinya. Yang artinya airnya sangat dalam dan deras, dan ini menjadi tantangan yang berat bagi umat Israel karena mereka berjumlah jutaan orang ketika mereka mau menyeberangi sungai Yordan. Di antara mereka ada yang tua, mungkin seperti Kaleb, sudah umur 80-an. Ada juga yang masih muda, bahkan juga banyak sekali anak kecil. Dan tantangan ini menjadi sangat berat bagi mereka. Nah, ini sama seperti dalam hidup saudara dan saya.
Terkadang kita sedang mengalami suatu pergumulan, satu permasalahan. Dan kita telah baca firman di dalam Alkitab. Banyak sekali janji yang Tuhan janjikan. Tetapi janji-janji yang Tuhan janjikan sepertinya tidak kunjung terjadi dalam hidup kita. Yang ada hanyalah masalah demi masalah terjadi dalam hidup kita yang tidak henti-hentinya. Tapi percayalah bahwa Tuhan selalu punya rencana dan selalu punya jawaban yang paling tepat dan waktu yang paling pas untuk menjawab segala pergumulan saudara. Nah, tetapi terkadang jawaban dari Tuhan itu bisa secara supranatural, yaitu dalam sekejap, seketika itu juga masalah kita bisa diselesaikan. Seperti apa yang terjadi di saat Musa membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir dan mereka diperhadapkan dengan Laut Merah ataupun Laut Berau. Mereka tidak melakukan apa-apa, tetapi laut itu terbelah. Hanya Musa menaikkan doa dan laut itu terbelah. Dan umat Israel dapat berjalan di tanah yang kering menyeberanginya. Tetapi ada kalanya seperti di Sungai Yordan ini. Mereka melihat air itu meluap sampai ke tepi-tepinya. Jika mereka itu tidak percaya, maka mereka akan selamanya berdiri di situ dan tidak bisa menyeberanginya. Tetapi ada saatnya di mana Tuhan mau kita mengambil tindakan iman, yaitu kita melangkah dengan iman. Nah, Alkitab dengan sangat jelas mencatat bahwa ketika para imam mencelupkan kakinya ke dalam yaitu ke air Sungai Yordan, air itu terbelah. Yang mengalir dari gunung, yang dari hulu itu terbentuk seperti bendungan, dan mengalir ke laut itu menjadi kering, sehingga umat Israel dapat menyeberang di tanah yang kering. Nah, ada masalah dalam kehidupan kita, itu bisa diselesaikan seketika itu juga dengan mujizat yang begitu supranatural. Tetapi ada kalanya Tuhan mengizinkan kita untuk mengambil tindakan iman, yaitu kita harus melakukan sesuatu. Tuhan tidak mau kita hanya duduk, tunggu, dan tunggu. Mungkin Tuhan menjanjikan saudara untuk sesuatu hal yang besar, ataupun saudara telah meminta kepada Tuhan akan sesuatu hal. Tetapi di dalam masa dalam masa untuk menerima janji yang Tuhan janjikan ini, Tuhan tidak mau kita hanya duduk diam dan tunggu. Ada saatnya kita butuh melakukan sesuatu, yaitu apa yang harus kita lakukan sekarang ini, apa yang menjadi tanggung jawab kita sekarang ini, kita harus selesaikan. Nah, contoh seperti di dalam Kejadian pasal 2, Tuhan menciptakan Adam. Dan ketika itu Tuhan juga mengatakan, Tuhan sendiri mengatakan bahwa tidak baik bagi Adam seorang diri. Tuhan mau ciptakan seorang pasangan bagi Adam. Tetapi Tuhan juga tidak membiarkan Adam hanya duduk dan tunggu pasangan tersebut datang. Nah, kita mencatat dengan sangat jelas bahwa saat itu Tuhan menyuruh Adam untuk mengurus taman. Dan ketika itu juga Tuhan membawa semua ciptaannya, semua binatang burung kepada Adam untuk memberikan nama buat sebuah binatang. Dan Adam melihat tidak ada satu jenis ciptaan Tuhan yang sepadan dengan dia. Dan ketika saat itulah Tuhan membuat Adam tertidur dan mengambil tulang rusuknya menciptakan Hawa. Yaitu Tuhan tidak mau kita hanya duduk diam dan tunggu sampai mujizat itu terjadi ataupun sampai janji Tuhan itu terjadi. Ada saatnya apapun yang menjadi tanggung jawab kita, apapun yang di tangan kita itu kita harus selesaikan juga. Kita harus melakukan. Kita sambil menunggu, tapi kita juga melakukan. Kita menunggu sambil kita mempersiapkan diri. Nah, ketika mujizat ataupun janji dari Tuhan itu digenapi, kita bisa menerimanya dengan sukacita, yang artinya kita telah siap untuk menerima mujizat ataupun jawaban janji dari Tuhan. Dan kita akan melakukannya dengan lebih semangat dan menjalaninya dengan penuh kepercayaan diri. Nah, kita akan terus melihat ke dalam cerita tadi bagaimana umat Israel menyeberangi Sungai Yordan untuk melihat apa yang sebenarnya yang harus kita perhatikan di dalam masa transisi tersebut. Nah, kita sama-sama membuka di dalam kitab Yosua pasal 4 dari ayat 1 sampai ayat 3. Kitab Yosua pasal 4 ayat 1 sampai 3 di sini mengatakan, setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi Sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian, pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka demikian, angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah Sungai Yordan ini, dan dari tempat berjejak kaki para imam itu, bawalah semuanya itu ke seberang, dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Nah, coba perhatikan.
Ketika para imam menjejakkan kaki ke dalam air Sungai Yordan, air itu terbelah dan imam itu berada di tengah-tengah Sungai Yordan. Dan bagian dari jejakan kaki para imam sampai ke laut itu menjadi tanah kering, sehingga umat Israel bergegas untuk menyeberangi, sudah ke seberang. Ada jutaan orang yang menyeberangi Sungai Yordan itu pada saat itu. Nah, setelah mereka menyeberangi, apa yang dikatakan Tuhan kepada Yosua? Pilih 12 orang dari jutaan orang ini, pilih 12 orang. Satu orang dari tiap suku. Untuk kembali lagi ke Sungai Yordan, apa yang mereka lakukan? Yang pertama, mereka itu harus ambil batu. Yang kedua, mereka harus membawanya. Yang ketiga, mereka harus meletakkan batu di tempat mereka bermalam. Ya, artinya apa? Itu di dalam setiap masa transisi, pasti ada sesuatu hikmat yang bisa kita petik. Pasti ada sesuatu pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi jangan sampai kita hanya transisi melewati sesuatu dan tanpa belajar sesuatu. Biarlah kita di dalam masa transisi ini, kita mempelajari sesuatu, kita mendapatkan hikmat. Dan kita membawa hikmat itu kemana? Ke tempat di mana tempat kita bermalam nanti. Yang artinya ke tempat di mana kita berada nanti. Nah, Tuhan menghendaki yang pertama, di dalam masa transisi tersebut, kita harus mempelajari sesuatu. Apa yang bisa kita ambil di dalam masa transisi tersebut? Yang tidak bagus, yang masa lalu, kita bisa tinggalkan di seberangnya. Tetapi di dalam masa transisi, di tengah Sungai Yordan itu, kita bisa memetik sesuatu yang baru. Dan kita membawanya, membawa ke tempat di mana kita berada nanti. Untuk apa kita melakukan semua ini? Nah, kita bisa membacanya di ayat yang ke-6. Supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Nah, yang artinya, apapun yang kita pelajari pada saat masa transisi ini, itu akan menjadi suatu kesaksian bagi orang lain, bagi keturunan kita. Saudara, apapun permasalahan yang saudara hadapi sekarang ini, saudara tidak bakal tahu. Permasalahan sekarang ini bisa menjadi berkat di kemudian hari, baik bagi saudara ataupun bagi orang lain. Coba bayangin, jika umat Israel untuk menyeberangi Sungai Yordan penuh dengan pergumulan, harus adanya mujizat untuk memisahkan, untuk membelah Sungai Yordan sehingga mereka dapat menyeberanginya. Berarti Sungai Yordan ini menjadi suatu proteksi bagi mereka ketika mereka berada di tanah Kanaan. Untuk musuh-musuh mereka menyerang mereka, mereka juga harus menyeberangi Sungai Yordan. Dan ini menjadi satu hambatan bagi musuh untuk menyerang mereka. Otomatis permasalahan yang orang Israel hadapi sekarang ini, suatu nanti itu menjadi berkat bagi mereka karena ini melindungi mereka. Dan ketika mereka berada di tanah Kanaan, mereka mendapatkan air dari Sungai Yordan ini untuk mengairi ladang-ladang dan tanaman-tanaman mereka, sehingga mereka tidak terlalu banyak tergantung pada curahan hujan. Nah, demikian juga buat saudara dan saya. Apapun yang saudara hadapi sekarang ini, suatu hari bisa menjadi berkat bagi saudara dan bagi saya, bahkan bagi orang lain, bagi keturunan kita. Nah, kita bisa baca di ayat-ayat yang terakhir di kitab Yosua pasal 4 ini. Nah, yaitu kita bisa baca dari ayat 22. Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini, Israel telah menyeberangi Sungai Yordan ini di tanah yang kering, sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air Sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut teberau yang telah dikeringkannya di depan kita, sampai kita dapat menyeberang, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Nah, jadi apapun yang kita hadapi sekarang ini di masa transisi, mungkin kita akan merasa berat sekali. Tetapi ketika kita setelah selesai masa transisi tersebut, kita telah berada di keadaan yang baru, semuanya akan menjadi berubah. Semua permasalahan yang kita lewati tadi itu akan menjadi berkat bagi kita, dan itu akan menjadi kesaksian dari kita untuk orang lain, baik untuk keturunan kita ataupun untuk orang yang masih belum percaya, biar mereka tahu bahwa dengan kuat, dengan tangan Tuhan yang kuat yang menyelamatkan kita, yang membawa kita keluar dari semua permasalahan dan masuk ke dalam tanah perjanjian Tuhan janjikan bagi kita. Nah, saya percaya apapun di masa transisi ini, mungkin efek dari tahun 2020 yang masalah pandemi itu, mungkin diantara kita ada yang kehilangan kerja, ataupun ada keluarga yang bahkan meninggal
Tapi saya percaya Tuhan ada sesuatu yang lebih indah bagi saudara dan saya. Mari kita cari kembali apa yang sebenarnya kita dapat memetik, apa yang sebenarnya kita dapat petik dari segala kejadian yang kita lewati ini. Dan saya percaya semua ini akan menjadi berkat bagi saudara dan bagi saya, bagi keturunan kita, dan bagi orang lain, supaya semua orang tahu bahwa Dialah Tuhan yang hidup, Dia Tuhan yang sanggup menyelamatkan, Dia Tuhan yang memiliki cara, Dia Tuhan yang memiliki solusi, Dia Tuhan yang tahu waktu yang tepat untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dan kita akan menerima janji-janji yang baru yang Tuhan sediakan bagi kita di masa yang akan datang. Dan kita akan menerimanya dengan penuh dengan sukacita di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini, hari yang Kau berikan Tuhan. Dan Bapa, kami percaya di dalam masa transisi yang kami lewati, yang kami jalani, semuanya ada hikmat, ada sesuatu yang baru yang Engkau hendak ajarkan kepada kami Tuhan. Pimpinlah kami dan ajarilah kami Tuhan. Biarlah kami tidak hanya melewati dengan susah-susah tanpa belajar sesuatu. Bapa, biarlah hari ini juga Engkau memberikan kami roh pewahyuan daripada Engkau, roh hikmat daripadamu, untuk kami dapat mengertinya, untuk kami dapat mengenalmu lebih lagi. Dan biarlah apapun yang kami lewati saat ini dapat menjadi berkat bagi kami dan bagi orang lain di kemudian hari. Biarlah semua orang tahu bahwa Engkau adalah Tuhan satu-satunya yang hidup, yang memiliki solusi, yang terus melindungi kami, yang memiliki cara yang sangat kreatif untuk membawa kami masuk ke dalam janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Engkau. Biarlah Engkau menuntun kami dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, pimpinlah hidup kami untuk terus berada di dalam kebenaran firman Allah, tidak melenceng ke kanan ataupun ke kiri, tetapi di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan, Amin.